menyenangkan, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cintakan selamanya. Sekali lagi katakan, dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan. Terima kasih Tuhan. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup. Terima kasih Tuhan. Katakan, Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan. Oh sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan sekali Yesus. Selamanya Yesus. Amin. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan. Mari sekali lagi sedang jemaat katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan kami di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini. Terima kasih Yesus. Oh sekali lagi, sekali Yesus, selamanya. Harapan kami percaya Tuhan, Kau Yesus selalu
Ini kerinduan dan doa kami kepadamu Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus. Kami tidak undur Tuhan. Kami tidak meninggalkan Engkau. Kami tetap setia kepadamu. Setia mengikut Engkau Tuhan. Setia, haleluya, kepada janjimu Tuhan. Menanti dengan penuh pengharapan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami dapat setia karena kasih-Mu Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Itu sebabnya kami bersyukur kepadamu. Kalau kami boleh ada pagi hari ini di tempat ini, kami mau bersekutu dengan Engkau. Karena kami merindukan Engkau. Kami merindukan pribadi-Mu Tuhan. Kami merindukan firman-Mu Tuhan. Kami merindukan pertolongan-Mu di dalam setiap pergumulan kami. Kami merindukan, haleluya, penggenapan janji-janji-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Itu sebabnya mari Tuhan, haleluya, Roh Kudus yang menolong setiap kehidupan kami. Untuk kami dapat mengerti firman-Mu Tuhan. Oh haleluya. Dan jika masih ada kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan, apapun juga itu, mau mengganggu kami untuk mendengarkan firman-Mu, bahkan mau mencuri benih firman dalam kehidupan kami, semua kuasa-kuasa itu kami usir dia, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Kami membuka hati kami, mempersiapkan tanah hati kami yang terbaik untuk ditaburi kebenaran, benih kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Saya bersama istri menyampaikan selamat pagi, selamat kita beribadah kepada Tuhan di hari Minggu yang pertama di bulan Juli. Ya, di bulan Juli, bulan yang ke-7. Kita sudah melewati setengah tahun di tahun 2026 ini. Ya, dan kita patut bersyukur ya, kalau kita semua hari ini masih ada di tempat ini beribadah kepada Tuhan dengan setia, itu karena anugerah Tuhan. Berapa banyak orang Kristen ya hanya menghadiri ibadah-ibadah kalau nanti ada hari raya, hari Natal, ya, Paskah, ya, menghadiri ibadah-ibadah kalau mengalami goncangan-goncangan, ya, ada bencana-bencana, ya. Mari kita harus mengikut Tuhan, mencari Tuhan dengan setia. Ya. Dan mari waktu yang masih ada, bulan Juli sampai bulan Desember, buktikan hidupmu sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan setia. Dengan setia. Haleluya. Kesetiaan kita tidak akan pernah sia-sia. Kesetiaan kita kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Kesetiaan kita kepada manusia bisa sia-sia. Bisa. Manusia bisa mengkhianati kita. Manusia bisa meninggalkan kita. Tapi kesetiaan kita kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Iya. Dia tidak akan pernah mengingkari janjinya. Oh puji Tuhan. Ya, mari firman Tuhan pagi hari ini saya beri tema, kesetiaanmu mengikut Yesus tidak akan pernah sia-sia. Kesetiaan saya dan saudara dalam mengikut Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Ya, engkau tidak setia, justru engkau menyia-nyiakan kesempatan ya untuk menikmati kasih karunia Tuhan. Kita akan membaca nats kita dalam Injil Matius pasal yang ke-15. Matius 15 ayat 32 sampai ayat 32 saja ya. Matius 15 ayat 32. Kalau mau lengkap sampai ayat 39, tapi kita baca ayat 32 saja.
Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan." Puji Tuhan, terima kasih. Ini cerita tentang, kalau saudara baca sampai akhir, ini cerita tentang Yesus memberi makan 4.000 orang. Nah, 4.000 orang ini mengikut Yesus. Dan nas yang kita baca dikatakan, sudah 3 hari mereka mengikut aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Orang banyak ikut Yesus 3 hari, ya, ndak punya makanan. 3 hari. Mereka ndak peduli dengan waktu, ya, ndak peduli. Mereka ndak peduli dengan ndak punya makanan. Saudara pernah mengikut Tuhan dengan merasa ndak mempedulikan hal-hal jasmani, hal-hal lahiriah, ndak mempedulikan dengan waktu yang saudara korbankan? Ya, bagaimana? Ya, Om John di sini banyak kali mengadakan KKR. Saya beberapa kali terakhir turut menjadi panitia, tentu bersama dengan jemaat di tempat ini. Ya, nggak pernah ya sampai kita lupa waktu, sampai lupa makan, nggak peduli. Ya, KKR berapa hari? Coba. Tapi di sini dengan jelas Alkitab menulis, orang banyak mengikut Yesus 3 hari. Ya, 3 hari. Kalau saudara baca ayat selanjutnya, mereka pergi bukan karena mereka mau pergi meninggalkan Yesus. Setelah Yesus memberi makan mereka dengan kenyang, Tuhan katakan apa? Baru Tuhan menyuruh mereka pulang. Ya, Tuhan menyuruh mereka pulang. Baca ayat 39. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Coba, kalau tidak disuruh pulang, tidak pulang. Bisa berapa hari mereka ikut Yesus? Ya, kalau ayat di atas, mereka diberi makan dengan kenyang. Ya, kesetiaan mengikut Yesus tidak pernah sia-sia. Ya, orang banyak 3 hari ikut Yesus, tidak tahu waktu, ya, tidak peduli dengan keadaan, tidak punya makanan. Tapi pada akhirnya Tuhan beri mereka makan sampai puas, sampai kenyang. Ya, nah ini. Nah, selama mereka mengikuti Yesus, kalau saudara baca cerita ini, apakah mereka ada sungut-sungutan? So 3 hari ini, so capek. Apakah mereka ada omelan? Ya, aduh mana ini makanan, tidak ada makanan, mau makan apa ini? Apakah saudara menemukan sungutan, omelan di sana? Tidak ada. Tidak ada. Saya dan saudara mengikut Tuhan tidak sampai mengalami seperti ini. Tapi berapa banyak kali kita mengomel, berapa banyak kali kita bersungut-sungut, berapa banyak kali kita mempertanyakan, ya, hari ini mau makan apa? Saya butuh ini, saya butuh itu. Coba, apakah Tuhan membiarkan mereka tidak memenuhi kebutuhan mereka? Tidak. Tuhan tidak pernah mengecewakan mereka. Kalau engkau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, sungguh-sungguh terfokus kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan engkau. Tidak. Ya, tidak. Kesetiaan ini nilainya tinggi. Sangat tinggi ini kesetiaan, nilainya sangat tinggi. Ya. Mengapa? Karena kesetiaan itu hanya bisa dibuktikan dengan rentang waktu. Iya, nilainya sangat tinggi. Karena kesetiaan itu, ya, hanya bisa dikatakan setia setelah melewati berbagai kesulitan dan tantangan.
Itu namanya kesetiaan. Harganya sangat mahal, nilainya sangat tinggi. Rentang waktu setelah melewati berbagai tantangan, berbagai kesulitan, berbagai godaan, itulah yang namanya kesetiaan. Jika dia masih tetap berada di sana, jika dia masih tetap mengikuti Yesus, jika dia masih tetap berpegang kepada janji, itulah nama kesetiaan. Itu nama kesetiaan. Ya. Bukan hari ini ikut Tuhan, besok tidak. Bukan. Hari ini melakukan firman, ya besok tidak. Bukan itu namanya kesetiaan. Bukan. Ya. Nah, salah satu contoh kesetiaan yang paling mudah kita pahami dan mengerti adalah kesetiaan dalam nikah. Ya. Dalam pernikahan ada janji nikah, mengucapkan janji di hadapan Tuhan, di hadapan hamba-hamba Tuhan, di hadapan para saksi, di hadapan jemaat. Kan begitu ya, janji pernikahan. Ya, akan mengasihi dan menghormati. Ya, setia mendampingi dalam suka dan duka. Ya, begitu. Setia, ya, saat sehat, saat sakit, saat kelimpahan, saat kekurangan. Nah itu janjinya, setia. Ya, kan begitu ya. Saudara pasti sudah sering, ya, apalagi yang sudah menikah, pasti tahu janji setia dalam nikah. Ya. Mengucapkannya, kedengarannya begitu indah. Oh, sangat indah. Ya. Waktu mempelai perempuan mendengar ucapan itu dari pasangannya mempelai pria. Oh, begitu hatinya sungguh berbahagia, sangat indah. Demikian sebaliknya begitu mempelai wanita mengucapkan janji setia itu, sang mempelai wanita begitu berbahagia. Begitu kan yang kita rasakan pada saat menikah. Itu yang kami ucapkan juga pada saat kami menikah. Ya. Tapi dengarkan. Kesetiaan itu bukan omongan. Ya, bukan omon-omon. Bukan. Ya. Bukan. Kesetiaan itu perlu bukti setelah melewati berbagai tantangan, berbagai penderitaan. Demikian di dalam nikah. Kesetiaan dalam nikah baru bisa dikatakan setia setelah hari demi hari, waktu demi waktu, bulan demi bulan, tahun demi tahun melewati berbagai tantangan penderitaan. Demikian kita dalam mengikut Tuhan. Ikut Tuhan tidak enak-enak. Nikah rumah tangga tidak enak-enak saja, bulan madu terus, tidak. Ikut Tuhan bukan hanya berkat saja, bukan. Ikut Tuhan ada salib, ikut Tuhan ada penderitaan. Apalagi saya dan saudara hidup di dunia banyak penderitaan. Karena dunia ini tempatnya penderitaan. Ya, harus dibuktikan. Rentang waktu yang membuktikan. Sama ketika kita mau berubah. Ketika kita berbuat kesalahan, membuktikan kita berubah apa? Hanya rentang waktu yang membuktikan. Ya, saya pernah berjanji sama istri saya. Ya, dulu waktu saya belum bertobat, belum jadi hamba Tuhan. Ya, saya mau berubah. Istri saya tidak percaya. Ya, dia dengan sinis melihat saya, kan gitu. Saya hanya bilang sama dia, cuma waktu yang akan membuktikan. Engkau akan melihat apakah saya berubah atau tidak. Demikian dengan kesetiaan. Hanya waktu yang membuktikan. Hari ini engkau berkata, Tuhan saya mau setia. Tapi hanya waktu yang membuktikan apakah engkau tetap setia.
Atau justru engkau menyangkal Yesus seperti Petrus? Iya, Petrus katakan, Tuhan, walaupun mereka semua meninggalkan engkau, iya, aku akan mengikut engkau dengan setia. Apa yang terjadi kepada Petrus? Petrus menyangkal Yesus. Begitu mendapat tekanan, begitu terjepit, begitu dalam penderitaan, begitu dalam ancaman, Petrus menyangkal. Petrus menyangkal. Ya. Jadi mari, saya percaya sidang jemaat yang hadir pada pagi hari ini adalah orang-orang yang setia. Amin. Iya. Mari terus setia ikut Tuhan. Terus setia dalam peribadatan kepada Tuhan. Ya. Banyak orang gagal dalam kesetiaan. Banyak yang gugur dalam kesetiaan. Karena apa? Karena tidak tahan dengan penderitaan. Karena tidak tahan dengan godaan. Karena tidak tahan dalam sengsara. Aduh, hidup begitu susah begini. Tidak peduli apa, buat apa setia lagi. Nah, coba. Ya. Jadi mari kita harus tetap setia. Kita baca lebih dulu Amsal pasal 20 ayat yang ke-6. Kitab Amsal 20 ayat yang ke-6. Banyak orang menyebut diri baik hati. Ya, banyak orang menyebut diri baik hati. Terus, Tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? orang yang setia siapa menemukan? Banyak orang menyebut diri baik hati. Artinya apa? Banyak orang mengaku orang baik, menyebut dirinya baik hati. Banyak orang mengaku sebagai orang baik. Banyak orang merasa dirinya paling terbaik. Ya, banyak, nggak usah dicari. Mungkin saya salah satu, mungkin engkau salah satu. Nggak perlu dicari di mana-mana. Menyebut diri baik, merasa diri paling baik. Ya, dia tidak baik, aku yang paling baik. Bahkan sampaikan ke orang, saya tidak seperti engkau. Kamu begini-begini, saya tidak begitu. Saya lebih baik dari engkau. Nah, coba. Ini Amsal. Banyak orang menyebut diri baik hati. Banyak. Ya, orang yang menyebut-nyebut diri baik, tidak usah dicari-cari, muncul sendiri, ada sendiri. Ya, memuji-muji diri sendiri, merasa paling baik, banyak, ya, banyak, ya, merasa orang lain tidak level, kan itu, ya, keluarga saya paling baik, cara saya paling baik, anak saya paling baik, ya, anak saya paling baik, ya, di daerah kita sini sering. Ya, bukan sekali dua kali saya lihat di media sosial. Begitu terjadi perkelahian sampai pembunuhan, mulai muncul sampai ketemu di Yerusalem baru. Aduh, ini anak paling baik sekali. Pernah dengar? Pernah baca? Ya. Padahal mati karena bakalai, mati karena baku tikang, mati karena orang bunuh. Coba. Menyebut diri paling baik. Banyak. Banyak. Ya. Nah, menyebut diri baik artinya apa? Membenarkan diri, merasa diri paling benar. Ya. Bahkan yang paling ngeri, menyebut diri baik bukan hanya kepada manusia. Ya, merasa diri benar, menyebut diri benar bukan hanya kepada manusia. Bukan hanya kepada istri, bukan hanya kepada suami mengatakan dia paling baik.
Tapi Alkitab mencatat ada orang yang menyebut dirinya paling baik, disebutkan kepada Tuhan. Oh, luar biasa. Ya, sampai dalam doa, sampai dalam menyatakan kepada Tuhan pun masih disebut saya paling baik. Saya tidak seperti orang itu, Tuhan. Ya, hati-hati. Kalau engkau selalu merasa diri paling baik, lama-lama engkau akan merasa Tuhan saya paling baik daripada dia. Tidak malu lagi menyebut bukan hanya kepada manusia, tapi menyebut kepada Tuhan. Bahkan dalam doa. Coba baca Injil Lukas pasal 18. Injil Lukas pasal 18. Injil Lukas pasal 18 ayat 10 sampai ayat 14. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Ya, satu orang Farisi, satu orang pemungut cukai. Apa yang terjadi waktu mereka ke bait Allah? Terus Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang oh, dia mulai menyebutkan dirinya yang baik-baik. Saya bukan perampok, Tuhan. Terus bukan pezina, dan ya, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Oh Tuhan, saya bukan seperti dia. Pemungut cukai itu, saya tidak seperti dia, Tuhan. Terus aku berpuasa 2 kali seminggu. oh, berpuasa, semua dibanggakan, menyebut dirinya paling hebat, paling baik. Terus Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Terus Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. 14. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ya, ini ya, kalau merasa paling baik, ya, merasa dia paling baik, bahkan nanti sama Tuhan dia bisa berlaku begini. Padahal pemungut cukai atau padahal ahli Taurat atau orang Farisi ini siapa? Tuhan mengecam ahli Taurat dan orang Farisi. Tuhan bilang apa? Engkau bagaikan kubur yang berlabur putih. Ya, kelihatan di luar begitu baik, tapi di dalamnya penuh dengan kebusukan tulang belulang. Nah, coba. Orang Farisi ini hanya pencitraan, kelihatannya baik, padahal di dalamnya busuk. Ini kalau orang yang suka merasa diri paling baik, ya, biasanya di dalamnya itu busuk, seperti Farisi ahli Taurat. Ya. Nah, hati-hati kalau kita sering merasa kita paling baik, lebih baik dari orang lain. Lebih baik engkau periksa hatimu, apakah benar di hatimu itu baik. Ya. Nah, coba kita lihat lagi tadi Amsal 20. Banyak orang menyebut diri baik hati. Banyak. Jangan engkau tertipu ya dengan orang menyebut baik, kelihatan baik. Jangan. Ya, kemudian dikatakan apa? Tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Orang yang setia, siapa menemukan? Ya. Nah, orang yang setia ada, tapi siapa menemukan? Ya, lebih sulit ditemukan. Tidak banyak seperti orang yang mengaku-ngaku baik. Tidak. Orang yang setia siapa menemukan? Mau cari di mana ini orang setia? Nah, mau cari di mana? Siapa menemukan? Ya, harus dicari.
Kesetiaan itu sesuatu yang langka, sulit didapatkan. Sesuatu yang langka, yang sulit, itu nilainya sangat tinggi. Nilainya sangat tinggi. Nah, itu sebabnya waktu Tuhan melihat orang banyak, walaupun dengan banyak kesulitan, dengan setia 3 hari ikut Tuhan, tidak peduli dengan waktu, tidak peduli dengan tidak ada makanan. Tuhan sangat menghargai. Tuhan sangat menghargai orang yang setia. Ya, kita baca, ya, bahwa Tuhan memberi nilai yang sangat tinggi untuk sebuah kesetiaan. Wahyu pasal 2. Kitab Wahyu pasal 2. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10. Wahyu 2 ayat yang ke-10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Ya, penderitaan memang ada. Tantangan memang ada. Ikut Tuhan 3 hari memang capek. Tidak ada makanan lagi. Penderitaan terus. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai. Ya, bahkan ada pencobaan-pencobaan yang datangnya dari iblis. Terus. Dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Oh, ada kesusahan, tapi di sini dikatakan hanya 10 hari. Artinya apa? Kesusahan itu tidak selamanya. Kesusahan itu hanya sementara. Penderitaan itu hanya sementara. Hanya 10 hari. Terus, Hendaklah engkau setia sampai mati. hendaklah engkau setia sampai mati. Kesusahan ada, tapi hanya sementara, hanya 10 hari. Pencobaan ada dari iblis. Penderitaan ada. Ya. Tapi hendaklah engkau setia sampai mati. Terus baca. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Oh, luar biasa. Kita lihat penghargaan Tuhan kepada orang yang setia. Setelah melewati rentang waktu penderitaan, pencobaan, Tuhan katakan apa? Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ya, ini perkataan Tuhan kepada jemaat di Smyrna. Ya. Kesetiaan jemaat Smyrna tidak akan pernah sia-sia. Aku akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, ini penting ya, untuk kita tetap setia. Tetap setia. Ya, setia itu mahal. Ya, tidak bisa instan. Setia tidak bisa instan. Setia tidak bisa dibeli dimanapun juga. Tidak bisa. Iya. Setia tidak bisa dijamin, mendapat jaminan. Seseorang tidak bisa memberikan jaminan kesetiaan. Tidak bisa. Karena kesetiaan itu hanya perlu pembuktian. Nah, coba kita kembali ke nas kita. Baca kembali Matius 15 ayat yang ke-32. Matius 15 ayat 32. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Ya, 3 hari mengikut aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Mereka tidak undur, mereka tidak meninggalkan Tuhan. Ya. Nah, kesetiaan seperti apa yang Yesus hargai, yang Yesus lihat kepada orang banyak ini? Kesetiaan seperti apa? Yesus tahu mereka tidak perlu bilang-bilang sama Tuhan, Tuhan, so 3 hari saya ikut engkau. Mereka tidak perlu bilang sama Yesus, Yesus sudah tidak ada makanan ini. Tidak. Tapi Tuhan tahu, Tuhan melihat kesetiaan seperti apa yang Tuhan lihat kepada orang banyak ini.
Iya. Coba dikatakan mereka tidak punya makanan. Tidak punya makanan. Makanan itu bicara soal hal-hal kebutuhan lahiriah, kebutuhan jasmani. Itu makanan. Orang-orang yang mengikut Tuhan ini tidak berfokus kepada perkara lahiriah. Mereka berfokus kepada Tuhan. Mereka berfokus kepada Yesus. Kalau engkau ikut Tuhan, engkau hanya berfokus kepada perkara lahiriah saja, engkau tidak akan pernah setia mengikut Tuhan. Tidak akan pernah setia. Ya. Begitu ada godaan dengan hal-hal lahiriah, hal-hal jasmani, engkau akan meninggalkan Tuhan. Engkau akan fokus kepada hal jasmani. Ya. Ini. Mereka tidak fokus kepada makanan. Mereka fokus kepada Tuhan. Mereka tidak fokus kepada perkara dunia. Mereka fokus kepada Yesus. Bukan Yesus tidak tahu mereka perlu makan. Tanpa mereka bilang sama Yesus, kami tidak punya makanan. Yesus sudah bicara lebih dulu kepada murid-murid. Kamu harus memberi mereka makan. 3 hari mereka tidak makan. 3 hari mereka ikut aku dan mereka tidak punya makanan. Apakah mereka minta makan sama Tuhan? Kan tidak. Tuhan yang mau beri mereka makan. Kalau engkau fokus kepada Tuhan, engkau pasti akan setia. Dan mengenai hal-hal lahiriah, hal-hal jasmani, Tuhan tahu sebelum engkau menyampaikan itu kepada Tuhan. Asalkan engkau setia kepada Tuhan. Ya. Baca Matius pasal 6. Matius pasal 6 ayat 31 sampai 33. Matius 6 ayat 31 sampai 33. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Nah, ini. Jangan kamu berkata seperti ini, apa yang mau dimakan, diminum, dipakai. Ya. Kalau engkau fokus kepada hal-hal ini, engkau akan mengatakan itu. Orang yang mengatakan, aduh mau makan apa, minum apa, pakai apa, ya. Ya karena memang dia lagi terfokus ke situ. Terus. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Semua Allah. itu difokuskan oleh orang-orang yang tidak fokus kepada Allah. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Terus, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tuhan tahu kita perlu itu. Orang banyak ini tanpa bicara sama Tuhan, kami tidak punya makan, kami sudah 3 hari ikut engkau, tanpa dia bicara, Tuhan tahu. Coba. Nah, di sini dikatakan, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tuhan bilang harus diberi makan, jangan suruh pulang nanti mereka pingsan di jalan. Oh, Tuhan tahu. Nanti mereka jatuh pingsan di jalan. Iya. Coba. Ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Fokuslah kepada kerajaan Allah. Fokus kepada Tuhan. Terus. Dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini yang terjadi kepada orang banyak. 4.000 orang dikasih makan. 3 hari ikut Tuhan, tidak punya makanan. Ya. Jadi mari, kalau engkau fokus kepada perkara-perkara dunia, ya, tidak fokus kepada Tuhan, engkau akan dikuasai oleh yang namanya apa?
kekhawatiran. Di sini dikatakan, janganlah engkau khawatir. Hari-hari ini engkau khawatir? Apa yang engkau khawatirkan hari-hari ini? Engkau kurang berfokus kepada Tuhan. Ya. Kalau engkau berfokus kepada Tuhan, tidak akan ada kekhawatiran. Bapa di surga tahu. Semakin engkau khawatir, artinya semakin engkau tidak fokus kepada Tuhan. Ya. Kami mengalami juga dalam pelayanan kami. Ya. Apalagi awal-awal perintisan kami di Bitung. Kami di Bitung perintisan jemaat. Ya, kami bukan pewaris walaupun ayah saya seorang hamba Tuhan, seorang gembala. Tapi saya bukan pewaris penggembalaan dari almarhum ayah saya. Kami perintis dimulai dari satu keluarga di Bitung. Apakah kami pernah ditimpa kekhawatiran? Awal-awal sering, banyak kali diterpa oleh kekhawatiran. Iya. Dan di sana saya sadar. Karena apa? Karena terlalu berfokus kepada perkara-perkara lahiriah. Kalau kita berfokus kepada Tuhan, kekhawatiran itu hilang. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Ikut Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tidak. Penderitaan ada, memang ada. Memang ada. Kesusahan ada, betul memang ada. Ya, tapi ada Tuhan yang selalu memperhatikan engkau dalam setiap kesusahanmu. Ada Tuhan yang selalu memperhatikan engkau dalam segala kebutuhanmu. Ya. Nah, jadi di sini kita lihat kesetiaan diuji dalam kesulitan, diuji dalam penderitaan, dibuktikan ketika melewati kesulitan, dibuktikan ketika melewati penderitaan. Ya. Saudara sudah berapa tahun menikah? Saya dan istri, kemurahan Tuhan, baru 24 tahun. Ya. 24 tahun. Ya. Tetap setia kami. 24 tahun melewati banyak penderitaan, banyak pergumulan. Ya. Demikian kita ikut Tuhan. Ya. Nah, ini bagi saya dan saudara dalam mengikut Tuhan, apa yang membuat kita bertahan dalam kesetiaan? Apa? Mari kita lihat. Ya, kalau engkau merasa Tuhan, saya sudah tidak mampu lagi Tuhan mengikut engkau dengan setia. Apa yang membuat kita bertahan ikut Tuhan? Roma 8. Roma 8 ayat 35 sampai 37. Ya, selain kita harus berfokus kepada Tuhan, ya, terkadang fokus kepada Tuhan itu juga mungkin bisa terganggu, engkau tidak bisa berfokus kepada Tuhan. Lalu apa yang bisa membuat kita bertahan dalam kesetiaan? Baik kesetiaan mengikut Tuhan maupun kesetiaan di dalam rumah tangga, dalam nikah kita. Dalam Roma 8 ayat 35 sampai 37 silahkan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Siapa memisahkan kita dari kasih Kristus? Terus. Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan? Terus. Atau kelaparan atau ketelanjangan? Ya, ada penindasan, ada kesesakan, terhimpit, ada aniaya, ada kelaparan, ada ketelanjangan, terus. Atau bahaya. Ada bahaya, terus. Atau pedang. Ada pedang, ada ancaman maut, terus. Ayat 36. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau
kami ada dalam bahaya maut sepanjang Oh, hari. bahkan dalam bahaya sepanjang hari karena ikut Tuhan. Terus Kami telah dianggap sebagai domba-domba bahkan sembelihan. dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Coba, ya. Terus 37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oh, menang dari penderitaan, menang dari kesesakan, melewati penderitaan, menang melewati, setia. Terus Oleh Dia yang telah mengasihi kita. oleh Dia yang mengasihi kita, yang membuat kita bertahan, tetap setia dalam penderitaan adalah apa? Kasih Kristus adalah kasih. Coba perhatikan ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Penindasan, aniaya. Mengapa kita tidak bisa dipisahkan dari, ya, karena aniaya, karena pedang? Mengapa? Karena kasih. Karena kasih. Dalam nikah rumah tangga, iya, yang membuat engkau bertahan menghadapi penderitaan, kalau nikah rumah tangga itu ada kasih, ada cinta, ya. Ini membuat kita tetap setia kepada Tuhan karena kasih, karena cinta. Ya. Tidak ada yang memisahkan kita. Ya, bahkan ayat 37 terakhir dikatakan, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kasih yang membuat kita tetap setia, tidak terpisahkan dari Tuhan. Kasih, ya, yang membuat kita bertahan meskipun dalam penderitaan. Sering kita mendengar, ya, nikah rumah tangga ribut, gitu ya. Aduh, kita kok sebenarnya soalnya tidak tahan dengan dia. Pernah dengar begitu? Cuma kok kita sayang tuh anak-anak. Coba, pernah dengar begitu? Kasihnya bukan kepada istri, bukan kepada suami, yang membuat dia bertahan karena kasihnya, cintanya kepada anak. Ya. Nah, ini penting bagi kita. Ikut Tuhan juga demikian. Perlu kasih, cinta. Cinta, kesetiaan membuat kita bertahan dalam kesetiaan kita dalam penderitaan. Kita membutuhkan kasih Allah. Roma pasal 5. Ya. Dalam nikah rumah tangga, engkau membutuhkan kasih Allah. Kalau saudara pernah tahu, dan saya yakin saudara tahu, kisah tentang apa? Yesus mengubah air jadi anggur dalam perkawinan di Kana. Di sana dengan jelas ditulis, kebiasaannya orang menyediakan anggur yang kurang baik, yang terbaik lebih dulu, baru kemudian anggur yang kurang baik. Ya, tapi di tengah pesta kehabisan anggur. Dan saudara tahu ceritanya, Yesus menciptakan, membuat mujizat air jadi anggur. Pemimpin pesta katakan, kebiasaannya orang menyediakan anggur yang baik lebih dulu, baru kurang baik. Tapi sekarang disediakan anggur yang baik sampai selesai. Kalau habis nikah semua baik-baik kan, bulan madu, ya, begitu baku sayap. Setelah menikah, mulai air anggur kurang baik. Anggur itu, bahasa Alkitab itu bicara soal kesukaan. Ya. Nah, mulai kurang baik. Kalau engkau kekurangan
kasih. Membuat engkau sulit bertahan dalam kesetiaan. Minta Tuhan ciptakan air anggur yang baru. Ya, anggur yang baru. Membuat engkau bertahan dalam bahtera perahu rumah tanggamu, nikahmu. Ya. Nah, kita membutuhkan kasih Allah. Baik dalam keluarga kita, dalam nikah rumah tangga kita. Terlebih dalam mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan butuh kasih Allah untuk kita tetap setia. Baca. Tadi ya sebelum dibaca ya. Roma pasal yang ke-5. Suratan Roma pasal yang ke-5. Ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-5. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Coba saudara bayangkan, dalam kesengsaraan malah bermegah. Ya, dia bisa bertahan dalam kesengsaraan. Ya. Coba, bahkan dia bisa mampu melihat bahwa dia harus tahan uji, ketekunan. Dalam kesengsaraan ada ketekunan. Apa yang membuat dia bisa ada ketekunan? Terus baca. Dan ketekunan menimbulkan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Betul. Tapi apa yang bisa membuat dia bisa melewati sengsara, tekun, tahan uji? Apa itu? Terus. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Apa yang membuat dia terus ada dalam pengharapan? Terus. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Bahkan dia tidak pernah kecewa. Mulai dari sengsara, dia tahan uji, dia dalam pengharapan. Dia tidak pernah kecewa, dia tetap setia. Terus, mengapa? Karena kasih Allah. Karena ada kasih Allah. Terus telah dicurahkan yang dicurahkan di dalam hati kita. Terus oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ini, saya dan saudara butuh kasih Allah. Kita bisa setia, bisa tahan uji, bisa tidak kecewa. Iya. Bisa melewati sengsara. Bukan karena kekuatan kita, bukan. Tapi karena kasih Allah yang dicurahkan dalam setiap hati kita. Karena kasih Allah yang dicurahkan dalam setiap nikah rumah tangga kita. Ini penting. Itu yang membuat kita bertahan. Itu yang membuat kita setia. Nah, jadi jelas. Ya, kalau engkau hari-hari ini merasa begitu berat, kok ikut Tuhan begini-begini, begitu dingin, bahkan mungkin engkau mulai kecewa dengan Tuhan. Engkau membutuhkan kasih Allah dicurahkan dalam hatimu oleh Roh Kudus. Tuhan, Roh Kudus, curahkan kasih-Mu supaya saya bisa setia. Setia dalam keluarga. Setia dalam pelayanan, setia dalam ibadah, setia mengikuti Yesus. Penting, sangat penting. Ya. Kesetiaan kita ikut Tuhan tidak pernah sia-sia. Memang ada sengsara. Ya, memang. Yosua memperingatkan orang Israel. Kamu harus setia melakukan firman. Harus setia. Iya. Tapi kalau kamu tidak setia, kata Yosua, saya memilih saya dan keluarga saya akan setia beribadah kepada Tuhan. Ibadah itu butuh kesetiaan. Yosua katakan kepada Israel. Ya, saudara bisa baca. Ya, mengingat waktu. Saya tidak usah dibaca, saudara bisa catat. Yosua 24 ayat 14 dan 15. Ya. Yosua menyampaikan firman Tuhan, takut akan Tuhan, beribadah kepadanya dengan tulus hati dan setia, ibadah dengan setia. Tapi terserah kalianlah Israel. Kalau kalian tidak mau beribadah, kalau engkau Israel tidak mau beribadah dengan setia, saya bersama keluargaku akan beribadah kepada Tuhan dengan setia. Ibadah butuh kesetiaan.
Ya. Nah, satu waktu lagi Musa memperingatkan Israel. Kamu harus setia melakukan firman. Harus setia. Ya. Coba, ini kita baca saja. Ulangan 28 ayat 1 sampai 3. Ulangan 28 ayat 1 sampai 3. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, Ya, terus. dan melakukan dengan Oh, setia dan melakukan dengan setia. segala Terus. perintahnya yang kusampaikan Segala kepadamu pada hari ini, firman-Nya engkau setia lakukan. Terus. maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Tidak sia-sia engkau melakukan firman. Engkau setia melakukan perintah, setia melakukan firman, tidak sia-sia. Apa kata Tuhan? Ya, aku akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Tanpa engkau minta, Tuhan tahu apa yang menjadi keperluanmu. Ya, asal engkau setia melakukan firman, berkat ini datang kepadamu, menjadi bagianmu. Terus. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, Ayat 3. diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Dan seterusnya. Ucapan-ucapan berkat. Karena apa? Setia melakukan firman. Fokus kepada melakukan firman. Bukan fokus kepada aduh kita perlu ini, mau makan apa, mau ini, mau itu. Bukan, fokus kita kepada Tuhan. Ya. Kesetiaan kita, kesetiaanmu mengikut Yesus tidak pernah sia-sia. Tidak pernah sia-sia. Ya. Nah, coba kita kembali ke nas kita. Tuhan katakan apa? Dalam Matius 15 ayat 32. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Jadi apa respon Yesus? Ya, yang kedua ini apa respon Yesus? Kalau yang pertama apa yang Tuhan lihat dari kesetiaan? Yang kedua apa respon Tuhan? Direspon Yesus kepada orang yang setia. Tuhan katakan, hatiku tergerak oleh belas kasihan. Orang yang setia selalu mendapat belas kasihan dari Tuhan. Ya, selalu mendapat belas kasihan dari Tuhan. Ya, tidak sia-sia engkau mengikut Tuhan dalam segala penderitaan. Ada belas kasihan Tuhan. Belas kasihan Tuhan untuk menolong dalam segala kesulitan. Belas kasihan Tuhan untuk memenuhi segala kebutuhan. Ini. Nah, baca 1 Korintus 2 ayat 9. Ya, sedikit lagi ya. 1-2 ayat lagi. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat Apa yang oleh tidak mata, pernah dilihat mata, dan tidak pernah dilihat tidak pernah dan tidak pernah didengar oleh telinga. Terus, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi untuk Dia. mereka yang mengasihi Dia. Siapa orang yang mengasihi Tuhan tadi? Orang yang setia. Itu orang yang mengasihi Tuhan. Kita bisa bertahan dalam kesetiaan karena apa? Karena kasih, karena cinta. Ya. Ini apa yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga. Itu Tuhan sediakan. Orang banyak ini apakah pernah dijanjikan Tuhan, ikut aku, nanti aku kasih makan kamu sampai puas. Ikut aku 3 hari. Apa Tuhan pernah janji begitu? Tidak. Mereka hanya berfokus kepada Tuhan dengan setia. Ya. Dan Tuhan katakan apa? Apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga. Nah, memang ada ujian. Memang ada pencobaan.
Tapi Tuhan pasti menggenapi janjinya. Orang yang mengasihi Tuhan itulah orang yang setia, tidak pernah sia-sia. Ya, kita mengikut Tuhan. Ya. Nah, jadi ini Tuhan katakan, hatiku tergerak oleh belas kasihan. Tergerak oleh belas kasihan. Kemudian apa lagi respon Yesus kepada orang yang setia ini mengikut Tuhan? Bagian terakhir dari Matius 15 ayat 32. Dikatakan di mana? Di situ apa? Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Nah, coba saudara lihat, Tuhan tidak membiarkan engkau sampai tergeletak, sampai terkapar, tak berdaya. Orang yang setia sama Tuhan, Tuhan tidak biarkan sampai engkau pingsan di jalan, sampai tergeletak. Tidak. Ya. Sampai engkau terkapar. Tidak ada orang yang bisa tolong. Tidak. Ya. Nah, Tuhan menetapkan. Coba baca ayat terakhir saja. Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah Ya. orang yang Langkah-langkah orang ini apa? Orang yang mengikut Tuhan. Ya, bukan langkah-langkah orang mengikuti dunia. Langkah-langkah ikut bersama Tuhan. Terus yang hidupnya berkenan kepadanya. ayat 24. Apabila ia jatuh, Apabila ia jatuh, orang yang melangkah dalam kehendak Tuhan, orang yang melangkah ikut Tuhan, orang yang setia mengikut Tuhan, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, terus sebab Tuhan menopang tangannya. ya, Tuhan katakan, aku tidak mau mereka pingsan di jalan. Tidak sampai tergeletak. Ikut Tuhan, tidak pernah sia-sia. Ya, ini. Jadi mari kita harus perhatikan pengikutan kita kepada Tuhan, kesetiaan kita kepada Tuhan. Ya. Nah, perhatikan pengorbananmu dalam mengikut Tuhan dengan setia. Pengorbananmu dalam mengasihi Tuhan dengan setia. Pengorbananmu dalam melakukan firman dengan setia. Pengorbananmu dalam beribadah dengan setia. Ya. Tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sediakan. Tidak sebanding dengan apa yang engkau terima. Bahkan apa yang engkau tidak harapkan. Orang banyak ini tidak mengharapkan kok dikasih makan. Mereka tidak pernah minta, tidak pernah mengeluh. Engkau hanya perlu setia. Hanya perlu setia. Puji nama Tuhan. Saya tidak perpanjang lagi, kita akhiri dan mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian kita kepada Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap setia. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya Tuhan. Walau badai, ada kesusahan, ada kesulitan. Oh haleluya. Kita butuh kasih Allah, kita butuh cinta untuk kita tetap setia. Oh haleluya. Amin, amin. Walau topan datang menerpa, kita sama-sama bangkit berdiri. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Oh amin.
yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Amin. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selamanya. Terlalu banyak, haleluya. Oh, haleluya. Untuk orang yang setia, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, itu yang Tuhan karuniakan. Kita tidak bisa membalas, karena semuanya dari Tuhan. Bahkan apapun yang engkau merasa engkau miliki saat ini, itu dari Tuhan. Bahkan nafas hidupmu dari Tuhan. Oh, haleluya. Tetaplah setia, tetaplah setia. Nyanyi dari awal, wanita saja. Mari kita para pria renungkan pengikutanmu kepada Tuhan. Renungkan kesetiaanmu kepada Tuhan. Renungkan kesetiaanmu di dalam keluarga. Haleluya, haleluya. Kita butuh kasih Tuhan. Mohon cinta Kristus, cinta Yesus, kasih Allah dilimpahkan oleh Roh Kudus memenuhi setiap hati kita, supaya kita bisa setia dalam berbagai penderitaan ini, berbagai tantangan, topan badai. Oh, haleluya. Semua nyanyi terlalu banyak. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, Engkau tahu Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Engkau. Terlalu banyak orang, banyak Tuhan beri mereka makan tanpa mereka minta. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Apa yang bisa kita balas? Kita harus berbalas dengan kesetiaan kita. Kita perlu balas dengan mempersembahkan hidup kita. Haleluya, haleluya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap haleluya. Turunkan tangan. Terlalu banyak. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Oh Tuhan, haleluya. Amin, amin, amin. Yesus, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Amin.
Sekali lagi terlalu banyak. Mari, saudara yang membutuhkan Tuhan, taruh tanganmu di dada. Saya akan berdoa untuk engkau. Engkau yang membutuhkan Tuhan, membutuhkan kasih Tuhan dalam pengikutan kepada Tuhan, membutuhkan kasih Tuhan dalam nikah rumah tanggamu, membutuhkan kasih Tuhan untuk engkau tetap setia. Saya mau berdoa untuk engkau. Taruh tanganmu di dada. Haleluya. Dalam berbagai kesulitan, haleluya, kami membutuhkan engkau. Kami membutuhkan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari Tuhan, hamba berdoa untuk umat-Mu, jemaat-Mu, dalam pengiringan kepada Engkau. Oh, mungkin banyak pengorbanan, tantangan, persoalan. Mari Tuhan, hamba berdoa, curahkan kasih-Mu, memenuhi kehidupan mereka, memenuhi hati dan pikiran mereka. Curahkan kasih-Mu, memenuhi nikah rumah tangga mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Biar kami bisa bertahan, bisa umat-Mu tetap setia, setia dalam mengiring Engkau, setia di dalam ibadah, setia di dalam melayani Tuhan, setia di dalam nikah dan rumah tangga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak sia-sia kesetiaan kami kepada Tuhan. Oh haleluya. Biar kami terus berfokus kepada Engkau Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Biar ketika Engkau datang kembali, Engkau menemukan kami umat-Mu, Engkau menemukan setiap pribadi kami adalah orang-orang yang setia, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pulihkan, haleluya, pulihkan pengikutan kami kepada Tuhan dengan setia. Pulihkan keluarga kami, nikah rumah tangga kami, untuk tetap setia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Hamba sudah selesai berkata-kata, banyak kekurangan, banyak kelemahan, tapi kami percaya, kami berdoa, Roh Kudus akan terus berbicara, haleluya, dalam setiap kehidupan jemaat-Mu, memberikan pengertian dan kekuatan untuk dapat melakukan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita pulang dan bawa berkat Tuhan. Diberkatilah kita semua, diberkatilah setiap pribadi, nikah dan rumah tangga diberkati Tuhan, seisi rumah diberkati Tuhan, anak-anak yang sekolah, yang kuliah diberkati Tuhan, pekerjaan-pekerjaan dan usaha diberkati Tuhan, masa depan diberkati Tuhan, ibadah dan pelayanan diberkati Tuhan. Berkat-berkat dari Bapa yang baik, Bapa surgawi, melimpah dalam setiap kehidupan kita. Kasih sayang dari Yesus Kristus dalam persekutuan kuasa Roh Kudus akan terus menyertai kita semua mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semua, sidang mempelainya yang sempurna. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.